Suatu ketika saya bertemu seorang klien yang tidak sadar bahwa dirinya sakit itu ternyata memiliki keuntungan. Ya, tentu ini kan memalukan ya kalau kita bertanya apa sih keuntungannya sakit? Tentu lebih banyak tidak untungnya, lebih banyak deritanya. Nah, tetapi tanpa kita sadari ada sebuah bagian diri kita yang sering saya sebut dengan istilah bagian diri ya, atau lebih dikenal di dunia hipnosis biasanya dengan istilah ego personality. Jadi dia memiliki suatu keinginan begitu untuk mendominasi. Nah, sebenarnya tujuannya dia adalah untuk melindungi diri, tetapi karena dominasinya itu kadang-kadang dia melindunginya dengan caranya dia tahu. Nah, misalnya begini, saya punya suatu beban terhadap tanggung jawab yang saya miliki. Saya punya beban untuk merawat anak misalnya, atau anak saya tuh susah sekali untuk dikendalikan. Nah, maka saya akan berusaha dulu mencoba begitu ya. Sampai kemudian saya putus asa dan saya tidak menemukan jalan gitu ya. Maka sakitlah salah satu jalan. Apa misalnya? Kalau saya sakit, jadi kalau saya sakit, anak saya menjadi lebih perhatian dengan saya, menjadi lebih tenang. Sehingga ia tidak lagi berusaha untuk nakal misalnya atau sulit diatur. Dia menjadi lebih lembut dengan saya karena saya sakit. Nah, sehingga sakit ini menjadi sebuah keuntungan. Nah, banyak kejadian yang saya temukan di beberapa kasus begitu. Misalnya dia terbebani dengan beban kerjanya, beban dengan kebutuhan ekonomi, beban dengan tanggung jawab di rumah tangga, beban dengan tanggung jawab di sahabat, atau beban dengan ide-idenya sendiri, dengan keinginan-keinginannya sendiri, atau mungkin bisa dibilang beban terhadap impiannya sendiri. Mungkin dia merasa kurang sukses, mungkin dia merasa kurang berharga, kurang berarti. Maka sakit adalah sebuah keuntungan. Ya, tentu ini harus disadari, ini nggak gampang ya. Menyadari ini nggak gampang. Bahkan ketika kita mengatakan itu dengan pikiran sadar biasa begini, orang kan jadi marah gitu ya. Padahal kalau dicari dalam batin itu, kalau bisa menguasai ini, maka dia tidak perlu menjadi sakit. Nah, bagaimana ciri-cirinya ya? Biasanya dia sudah mencoba cek ke dokter begitu ya, mencoba pengobatan, bahkan berbagai jenis pengobatan begitu. Maka tidak terlihat secara medis, bilang begitu, secara fisik tidak ada penyakit yang berarti. Mungkin dari hasil darahnya, hasil ronsennya, semuanya baik adanya begitu. Tetapi dia tidak kunjung sembuh. Nah, salah satu bisa jadi dipertimbangkan adalah mungkin dia punya beban tertentu yang kemudian dia tidak mampu atasi. Maka kemudian ia membentuk tanpa dia sadar, ini bawah sadar ya. Jadi dia tidak secara sengaja begitu ya, bawah sadar itu membentuk suatu cara untuk melindungi diri dari kelelahan, melindungi diri dari beban, dari tanggung jawab. Maka sakit adalah sebuah pilihan yang baik. Maka sakit, penyakit akan menjadi sebuah keuntungan untuk melindungi diri dari beban. Nah, jadi ini mekanisme yang sangat menarik sebenarnya ya. Tentu ini tidak berdiri tunggal ya, banyak mekanisme lain yang perlu diselesaikan. Makanya kalau penyakit-penyakit seperti ini akan tampak sebagai penyakit yang tidak jelas begitu ya. Dianggap penyakit non medis begitu, atau penyakit magic misalnya begitu. Karena memang secara fisik atau secara kasat mata begitu tidak mudah ditemukan. Ada suatu mekanisme yang dari pikiran ya, kemudian ke perasaan, kemudian ke fisik. Keluhannya memang ada ya, keluhan kelelahan, mungkin asam lambung yang meningkat, sulit tidur ya, gampang tersinggung begitu ya secara emosional, gampang marah, gampang menangis. Banyak sekali mekanisme yang mungkin menimbulkan gangguan secara emosional, secara fisik, ataupun mungkin gangguan di alam pikiran. Nah, semoga Anda bisa menemukan kesadaran ya. Sebagai solusi adalah mudah praktik untuk menemukan kesadaran begitu, praktik untuk menemukan kesadaran diri akan kesadaran pikiran yang itu. Ini kesadaran pikiran bawah sadar begitu ya. Kesadaran pikiran bawah sadar. Menyadari si isi pikiran itu, sehingga ia tidak lagi menjadi dominasi gitu ya, melindungi kita dengan cara yang salah. Padahal sederhananya ya, kita hanya perlu belajar memaafkan diri akan ketidakmampuan kita, menerima, berdamai dengan diri, berdamai dengan keadaan begitu, sehingga pada akhirnya tidak perlu sakit untuk melindungi diri kita ya. Semoga tidak mengganggu. Sekali lagi jangan tersinggung dengan konten ini ya, tapi kalaupun tersinggung saya mohon maaf ya. Karena sebenarnya ini untuk kebaikan Anda. Tentu saja saya sebagai seorang yang terus menggiatkan hidup yang sehat begitu ya, hidup sehat baik mental, fisik maupun spirit, saya terus menggiatkan supaya setiap orang bisa hidup dengan
baik adanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.